Memang itu rumah ada historinya cukup banyak sih ya, dalam artian gue inget banget ketika gue kecil aja tuh yang tinggal di sebelah. Jadi kalau gue dari dulu orang dari depan depan rumah gue ini dia ada sebelah kanan itu. Dari gue kecil aja keluarga yang tinggal di situ tuh nggak akan berani pulang kalau orang tuanya belum pulang. Jadi kayak anak-anaknya cewek semua, cewek tiga cowok satu, yang cowok mungkin sering kelayaban lah. Nah, tiga anak yang perempuan ini tuh kalau pulang sekolah atau pulang dari mana pasti di tempat nyokap nih, nungguin Nyokap lu. sampai nungguin sampai orang tuanya pulang gitu loh, karena si nggak gangguannya tuh nggak kenal waktu gitu. Benar-benar gue pribadi pun waktu kecil berapa kali lah pasti gue main ke sebelah gitu kan, memang nggak gitu nggak ada apa ya, cuma kan semuanya kan berdasarkan story gitu. Sampai beranjak itu keluarga pindah semua, ditempatin lah sama adiknya yang punya rumah. Adik yang punya rumah ini anaknya di Aussie, jadi dia cuma laki bini. Bininya cakep, cakep blasteran soalnya. Di bawalah di sini. Saya ingat gua setahun tinggal pertama kayaknya normal aja sih, tapi masuk berikutnya tuh mulai itu orang sering ngomong sendiri. Jadi tuh lakinya sering nongkrong, jadi jarang lama di rumah. Empong pulang sih pulang, cuman pagi siang sore malam sering keluyuran nakal. Jadi bininya tuh often di rumah terus sendirian. Mulai ada perubahan. Pertama nyokap cerita tuh bininya si A sering lihat sendiri, tapi sih nggak heran sih dia di situ. Sampai ketemu titik di mana dia tuh nggak pernah mau Emang ngomong. dilihat apaan? Nggak tahu gue sendiri nggak pernah lihat apapun. Jadi gimana ya, anggaplah ini rumah haunted lah, anggaplah dia Hmm. haunted terus jadi tinggal sendirian. Sedangkan sejarah sebelumnya ya gangguannya nggak kenal jam gitu loh, dari yang keluarga sebelumnya ya. Bahkan kita rame-rame pun di atas atau rame-rame pun di bawah ya gangguannya tetap selonong boy aja gitu di atas atau di bawah. Nah ini ketika ditinggalin sama adiknya, oh nah, finally bininya gila, totally gila. Oh. Nggak, bertahun sampai berbulan-bulan tuh nggak mandi. Gue Buset. pernah masuk untuk lihat keadaan dia karena disuruh nyokap, itu rumahnya pengap banget, tumpah banget, hawanya gak enak banget. Finally dia gila sampai direhab. Jadi dia datengin tim dari rumah sakit jiwa untuk bawa dia keluar. Jadi sampai digituin lah direhab ke Bandung, dan itu rumah akhirnya dikosongkan. Jadi siswaginya malah sewa rumah lain daerahnya. Sedangkan istrinya direhab di Bandung. Dan itu sejak itu benar-benar totali kosong. Nah sekarang direnov nih dia, yang pasti dirobohin. Kalau menurut bokap, ceritanya dia sejak itu direnov, bokap itu punya hobi jam segini, bahkan jam 3 ya bokap masih di balkon lantai 2 dengerin YouTube. Nah, itu ada aja tuh kedengeran. Pernah satu kejadian tuh pintu bergetar hebat tanpa ada sebab. Jadi kayak apa? Gempa. Kayak gempa, tapi pintu ini pintu kayu. Pertama lu bayangin gini, pintu menuju balkon itu pintu kayu dan pintu besi. Jadi pintu besi itu pintu kawat nyamuk lah, kalau orang bisa bayangin ada pintu kayu. Teralis Begitu, gitu ya. begitu dibuka ada tralis. Nah, saat itu pintu tralisnya ditutup, pintu kayunya kebuka separuh. Dan itu lantainya karpet. Jadi agak keset nih sama daun pintu kayunya agak keset dibukanya kan. Dan daun pintu yang memang dibukanya aja keset itu bisa getar, terkelihatan jelas dia goyang gitu loh, kayak lagi gempa bumi di lantai 2. Buka pegang, buka coba udah jangan ganggu, terus itu langsung berhenti. Nah kemarin itu gue menyokap punya kebiasaan itu nonton Korea, nemenin nyokap nonton drakor lah jam 12 sampai jam 1. Nah itu nyokap matiin TV, gue masih aktivitas making workshop. Sekitar setengah 2 nyokap naik. Nah itu kondisi mati TV, dan karena memang gue nonton TV cuma buat nemenin, jadi ketika acara habis gue nggak butuh TV, jadi pasti selalu dimatiin. Sebenarnya normal kayak hari-hari biasa seperti itu aktivitasnya, dan gue tidur di jam 2-an atau jam 3 kayak gitu tidur. Paginya jam 6
asisten rumah tangga gue datang. Begitu buka pintu udah TV nyala sendiri. Terus bini gue keluar dari kamar baru bangun, ditegur, kamu pagi-pagi baru bangun nonton drama Korea ya? Nomor bini gue gitu. Kagak, orang baru keluar kamar baru bangun, tapi nggak dimatiin dari semalam. Nggak tahu, iya kali itu si Roni. Terus konfirmasi ke emak gue bilang enggak, saya matiin kok 1:30. Jadi ya ada cerita nyala sendiri gitu nih. TV-nya. Nah udah tuh TV-nya nyala sendiri. Karena seumur umur setiap malam, mungkin berapa bulan ini bahkan setahun belakangan, gue kalau tidur jam segini TV mati. Mau mati lampu pun begitu nyala lagi TV nggak akan nyala. Kalau AC mungkin iya, ada beberapa unit AC kalau lu lagi nyala AC nih, terus mati lampu, begitu lampu nyala AC ikut nyala. Iya. Nah kalau TV enggak, tahu gue enggak, apalagi TV gue ini bertahun-tahun ini terus gitu dengan sendiri. Jadi menyokap sering ngomong beberapa hal ganjil. Terus jujur gue pernah kurang lebih jam segini lah ya, aktivitas buka aplikasinya dia pakai laptop, rasa agak mulai kadikit, bukan kadikit ya, sering banget sih gue mulai lebih sering ngeliat kelibatan di rumah, berdiri di lorong, ngeliat gue ke arah ruang tamu, di mata ujung tuh gue lihat ada ke sana nggak ada, berkali-kali, dan belakangan agak sedikit sering. Dulu kan gue pala peka sih orangnya sih, enggak aja terus dengar juga apalah gitu loh, dan belakangan mulai lebih ini, lebih nggak tahu ya, karena mungkin tiap hari kadang gue kan kalau pergi kerja pakai earphone itu gue selalu dengar podcast. Kadang jalan pulang gue dengar YouTube beberapa channel horor gitu ya, gue pikir buat temenin gue jalan pulang lah, tapi gue ngerasa gue bisa kontrol diri untuk nggak tugas gitu. Jadi awalnya gue pikir apa Tuhan, tapi gue rasa enggak lah, gue bisa mana yang benar dan nggak lagi terintimidasi sama sesuatu gitu, karena gue fokus ngerjain satu hal, tapi udah someone look at me gitu di begitu gue lihat, pernah sekali hampir kelihatan kayak hilang gitu loh. Gue apa di situ gue langsung anjir, kok rada agak kelihatan gak kayak sebelumnya cuma kayak perasaan dilihatin. Ada satu kali tuh kayak mudar ke belakang gitu loh ke arah dapur, pas gue lagi nengok kayak lagi lu mergokin orang. Ngintip. Biasanya orangnya cepat ngilang, kali ini gue sempat hampir lihat proses kaburnya gitu loh. Tapi sekali gitu doang tuh, cuman ya udahlah gue tetap lanjutin. Nah itu gue bahkan di kantor jadi lebih kayak nggak tahu ya, karena teman gue memang juga sering digangguin hari-hari, jadi berasa kayak sering lewat. Nggak tahu sih, dulu kan gue nggak seitunya banget lah, karena memang jujur dari awal kan gue gabung kalau orang ini karena gue suka ya, walaupun kita beda kita tetap satu gitu loh. Kekeluargaan itu rasain banget. Orang mau sharing hal yang gue nggak pernah tahu dunianya gitu. Gue jadi interest selain karena dunianya, tapi gue juga interest ke personal gitu. Nah belakangan sih rada-rada kayak jembatan lebih sering muncul, entah itu di rumah atau di kantor. Gue nggak tahu ya kaitannya sama sebenarnya masih apa enggak ya, karena kan memang sebelah itu kan memang haunted dan memang udah lama banget kosong, tiba-tiba sekarang direnovasi, dibangun total, dirubuhin total rata sampai tanah gitu loh. Apa iya pada pindah kemari gitu, ke emak gue kan suka ngomong gitu, waduh nih yang sebelah nih mari nih pakai TV, mau nonton TV pagi-pagi nih ya, bercanda nyokap sih. Kalau ya kan, karena kan kita kan pernah dengar cerita lah, namanya oh dia udah lama di pohon ini, terus begitu pohonnya di cut off dipindah kemana gitu kan. Jadi ya gue sih sebenarnya nggak mengkaitkan sih, mungkin juga gue salah kalau gue nggak mengkaitkan, karena kan gue nggak tahu gitu loh apa yang terjadi. Ya gue cuma cerita itu aja sih. Ya apa ya,
walaupun dia istilahnya lebih sering kelihatan di sebelah rumah lu kan, ya ibaratnya lu nggak pernah tahu rumah lu itu jadi lahan bermainnya dia atau enggak kan gitu. Iya betul. Ya Nggak tahu. sama aja kayak eh ya kayak misalnya mungkin dia lagi ini takut kehujanan di rumah yang sebelah kan dirubuhin tuh, jadi dia nyari yang ada atapnya gitu. Soalnya kalau kata cewek gue, jadi dia dari kecil itu dibohongin, katanya kalau hujan eh, hantunya pada berteduh di rumah-rumah orang biar nggak kehujanan. Tapi bukannya sempat gue pernah dengar ada cerita kayak gitu ya? Siapa ya? Mami ya pernah cerita ya? Iya nggak sih? Kemarin itu? Ya gue sih nggak pernah dengar ceritanya, cuman nggak harus nunggu hujan juga baru dia Iya, ngecamp di cuma rumah maksudnya lu gitu. ceritanya itu kalau nggak salah seingat gue Mami pernah cerita di grup bahwasannya ketika satu hujan dia muncul dari atas sambil ngomong neduh ya gitu loh. Bisa aja eh cuman ya itulah maksudnya, ya nggak semua seperti itu juga dan nggak harus nunggu hujan juga untuk baru Dia orang berteduh di rumah. anytime bisa kemana aja. Nah cuman begini, kalau gua boleh saran sih, ini kan rumah lu yang dulu kita pernah Datang. nongkrong bukan sih, yang Hah? pernah kita ngopi di balkon itu bukan sih, Iya benar. yang itu kan. Iya rumah nyokap. Nah cuman ya rutin-rutin dibersihin lah, terlalu ini barang-barangnya terlalu berantakan. Nah itu space banget tuh. Iya kalau bang berantakan ya aku bukan berantakan ya, terlalu banyak barang karena ya bokap gue naruh barang AC kulkas di rumah sebagai gudang gua, barang dagangan all shop gue juga separuh di rumah ini, ditambah Ya wajar sih. ketika rumah gue di sono dipakai mertua, barang gue sebagian besar pindah kemari jadinya full. Oh Jadi kan gini maksudnya, bukan cuman barang-barang gini loh, apa namanya, jangan sampai terlalu kotor lah, dalam arti mereka demen banget tuh sama yang kotor-kotor. Makanya kayak yang apalagi sampai lembab, jarang kena matahari. Kalau matahari sih mungkin aman ya, karena kalau pagi tetangga aja di depan rumah gue pada numpang berjemur. Kayak daerah tangga tuh om biasanya nggak kena matahari. Balkon Oh lu iya kena kan di nggak? belakang ya. Balkon lu kena nggak? Karena ada kerainya, lu tau kerai kan yang dari bambu panjang-panjang itu? Iya Batu. makanya gua tanya. Iya ada sebenarnya, kalaupun kena biasa aja sih karena ada kerainya. Tapi itu kan nggak full ketutup dari samping kiri kanan harus bisa mas. Karena Ini karena kalau nggak kalau jarang kena sinar matahari kan lembab. Nah lembab itu demen banget tuh mereka tuh. iya, karena gue pernah sekali lu ke mas. Ingat gue emak gue pulang kampung, bini gue nyuci di lantai 2 belakang. Anak gue tiba-tiba dari main di lantai 2 terus nyamperin bini gue ke belakang. Anak gue ngomong ada nenek-nenek di balkon. Karena lu yang cewek. Iya yang cewek. Tapi maksud gue gini, dari belakangan yang gue ceritain tadi gitu ya, mulai lebih sering melihat kelihatan ketimbang gue yang sebelumnya. Apa karena memang ada pengaruh apa yang gue input, dalam artian gue input ini ya gue bilang tadi, aktivitas gue almost everyday tuh gue dengerin story yang seperti itu gitu. Itu udah kaitannya Ya kalau kalau gue bisa bilang sih, semua semakin tinggi kemampuan lu untuk bervisualisasi, dalam arti memvisualisasikan sesuatu, ibaratnya kayak jadi yang darinya cuman lu misalnya nih, lu nggak pernah lihat laptop, terus lu denger kata laptop tuh kayak gimana ya, lalu cari tahu laptop itu seperti apa, nemu nih
penjelasan dari seseorang lewat kata-kata, misalnya oh laptop itu bentuknya seperti ini, di sini ada bagian seperti ini, kan lu mulai berimajinasi, kemudian mulai berusaha memvisualisasikan kira-kira tuh bentuk laptop tuh seperti ini. Nah, gue nggak tahu benar atau salah, cuman orang-orang yang biasanya mulai bermain sama imajinasi dan visualisasinya itu bakal lebih tajam, dalam arti darinya yang cuman ngerasain terus tiba-tiba kayak sekelebat, terus lama-lama mulai bisa melihat sosok atau apa, itu banyak yang ngalamin. Dalam arti darinya dia cuman denger terus dia mulai memicu otaknya untuk berimajinasi dan bervisualisasi, kemampuannya tanpa dia sadari meningkat, ya bisa aja karena lu konsum itu terus gitu loh, maksudnya lu terus isi Ya Pak Ari. otak lu dengan hal-hal seperti itu. Nah ketika itu nanti sudah ibaratnya udah pakem ya, udah tajam, welcome to the hell bro. Ada satu cerita, gue ngalamin sendiri, masih di masa COVID kemarin. Jadi ada satu momen gue main ke satu cabang, bentuknya tuh kayak kantor gue ruko, kan kantor gue ruko, bawah outlet, atas buat gue punya kantor operasional. Ada satu hari gue ke cabang ini, bentuknya ruko, dia tiga lantai lah, 4 lantai. Lantai bawah itu outlet, lantai 2-nya masih outlet ya, dapur plus dine in di lantai 2, lantai 1 ada ruang dine in sama bartender, majang roti. Lantai 3 itu digunakan buat naruh barang nggak kepake, contohnya kayak sofa kursi dari cabang-cabang tutup, itu gue lempar karena space-nya masih kosong, jadi gue taruh barang bekas bongkaran cabang itu di sana, lebih arah ke meja kursi. Lantai 4-nya sama, cuman ada space buat anak mes tidur, jadi gue yang di ruko itu pasti ditidurin sama anak mes jaga ruko. Si anak mes ini dia pasti ya karena akan tidur sendirian ya di ruko. Nah, pasti setiap anak mes itu punya story-nya masing-masing, dan ya sering ngobrol, sering gue tanya ada apa, ngalamin apa, ya banyak dia cerita soal ruko itu, pernah lihat apa di mana dari karyawan, dari karyawan yang kerja di masing-masing cabang yang di ruko itu, gue juga sering tanya. Nah, ada satu momen gue kesana, itu dapur karena COVID karyawan pasti berkurang drastis kan jumlahnya kan. Dapur itu 1 orang, di bawah itu cuma 2 orang, jadi waiternya 2 di 1. Gue datang ke cabang itu dan gue lapar, gue naik ke lantai 2, si kopi gue ngomong, bikinin gue makanan dong, makanannya menu ya ini, ya udah ya Pak dibikinin gitu kan. Dia kelar bikin kasih gue, jadi gue masih di area dapur nih. Area dapurnya tuh manjang dengan pintu itu adanya di tengah-tengah, jadi kalau misalkan kita lihat area dapur itu manjang, pintu masuknya adanya di tengah kalau orang punya bayangan. Jadi ketika orang masuk pun dari melalui pintu itu ke kanan untuk kompor dan lain-lain, ke kiri itu kayak ada kulkas lah. Begitu dia kasih gua taruh itu di di atas kulkas. Jadi dan gue berdiri di depan kulkas itu, dan kiri gue tuh pintunya. Nah pintunya tuh tidak ada pintu, cuman kayak lubang buat orang masuk aja gitu ya. Belakang gue kompor, depan gue kulkas, gue taruh. Gue sempat main handphone karena gue sambil ngecas, dan di belakang kulkas itu ada colokan, jadi gue di situ. Si koki ini pamit ke bawah buat bikinin gue minum. Pak, saya bikinin minum apa? Gue bilang, ya udah. Dia ke bawah tuh, kelar main handphone, gue taruh handphone, gue perhatikan makanannya dong, karena gue lapar. Nah setelah gue perhatikan, gue ngerasa kok makanannya nggak sama nih kayak yang biasa gue makan dari segi warna. Nah gue ngerasa anak koki ini naik, karena gue pas sempet nengok ke kiri,
ke arah pintu, dia masuk, gue liat bajunya seragam koki gitu kan, berarti gue menandakan bahwa dia udah naik gitu, dan gue langsung tegur. Memang tegurnya gue tuh gue nggak ngeliat orangnya, pas gue nengok kiri dia masuk melalui gue dari belakang, ke ngerasa dia ke arah kompor, berarti dia udah naik dong. Terus gue ngomong sama dia, Yud, ini mie kok nggak sama kayak yang biasa gue makan ya, lu ada kurang sesuatu gue atau gimana gitu kan. Gue ngomong, cuman gue nggak ngebelakangin, gue nggak ngejawab. Terus gue nengok dong, anjir nggak ada orang gitu. Sebelumnya gue benar-benar lihat dia ngelaluin gue dari belakang gitu pakai seragam koki. Gue langsung kaget kan, siapa? Bukan tadi udah naik, bukan tadi udah masuk ke dapur. Gue lihat siapa tadi lagi bengong-bengong begitu, lagi mikir begitu. Kokinya naik bawa gelas, baru naik dia. Lu baru naik? Iya pak. Kok lama? Iya, ada GM di bawah. Lu belum naik tadi? Belum. Jadi siapa tadi itu? Nah, gue cerita dong sama dia gitu, karena dia sebenarnya karyawan copotan dari cabang lain untuk bantu di situ hari itu. Salah juga sih gue cerita sama dia kan baru pertama kali ke cabang itu kan. Ya setelah gue cerita aja seharian sampai sore tuh ngetemnya di bawah, gak berani di dapur sendirian. Itu gue liat banget itu. Tapi yang bikinin lu makanan siapa? Itu dia bener orangnya, karena pas lagi jam masak gue ngobrol, cuman begitu dia pamit ke bawah gue masih fokus handphone. Begitu gue udah fokus makanan, gue ngerasa kayak makanannya bukan standarnya restoran gue pikir nanti kalau orangnya udah ada gue mau tegur, maksud gue gitu loh. Kebetulan gue ngeliat dia masuk ke dapur, lewat di belakang gue, karena gue nengok badan gue nggak bergerak, maksudnya gue badan postur tetap arah makanan, kepala gue doang yang nengok ke kiri gitu loh. Dan gue liat dia dengan seragam koki plus topinya, perawakan dia lewat di belakang gue, ke arah belakang gue gitu loh, yaitu ke arah kompor. Nah di situ gue kan langsung ngomong dong, Yud ini kok mie goreng Malaysianya nggak sesuai sama yang biasa gue makan, lu kurang apa? Kok jangan nyaut ya, gue nengok ternyata nggak ada orang. doppelganger sialan. Ya itu sama kayak cerita siapa ya, di tempat yang bini gue kan juga banyak yang nyerupain kan kayak gitu, yang karyawan yang libur gitu. Kayaknya lu pernah cerita ya bos ya. Gue tadi juga bahas sama Dimas. Kenapa di kantor di perkantoran itu lumrah banget ada doppelganger gitu. Kita sebutnya doppelganger. Jadi ya di mana seseorang ngelihat temen kerjanya, dan ternyata ya something like that lah. Ya gue juga pernah cerita masalah yang gue bilang teman gue tuh masuk kamar mandi. Ya, Dimas juga cerita di kantornya dia ada. Nah itu penuh pertanyaan. Dalam arti apa gitu? Kenapa harus doppelganger gitu? Iya. Apa dia nggak bisa cari tampilan lain gitu? Cuman apa namanya ya? Yang di tempat lo itu, di kantor lo yang sekarang? Bukan, kejadian yang gue cerita tadi di cabang lain yang bentuknya juga ruko kayak kantor gue. Tapi bedanya memang karena itu cabangnya nggak gitu ramai, jadi karyawannya juga sedikit dan banyak banget lantai yang tidak sering dikunjungi. Yang bilang tadi 3-4 itu 3-nya gudang, bukan gudang ya, kayak tempat nyimpan barang los, isinya bangku meja dari cabang. Lantai 4-nya itu sama barang-barang juga, cuman ada space buat anak mes tidur. Nah di bagian belakang ruko, jadi lantai paling atas itu cuma separuhnya itu dak buat ngejemur, ada toren air. Nah itu anak mes sering banget lihat penampakan kuntilanak di buka pintu mau ke arah dak belakang, ya itu kuntilanak. Jadi kayak rooftop gitu ya? Kayak rooftop, benar, yang lantai 4 separuhnya. Banyak ini sih di situ, di ruko yang gue catat tadi ya, dari karyawan-karyawannya yang
sering cerita gitu diganggu dia kayak gimana. Bahkan kalau yang satu masuk kan bilang yang di bawah jaga cuma ada 2 ya. Kalau satu nggak masuk pasti dia benar-benar memaksa banget ke GM gue minta bantuan apa dari sama pakai kalau aja mau pulang udah kunci aja tuh udah Tapi nggak beroperasi 24 jam berarti ya? tidak. Oh Apalagi iya. selama PSBB ini berapa jam doang kan kita memang bolehnya. Oh. Cuman ya waktu dalam kondisi normal pun ya udah jadi rahasia umum karyawan di sana juga. Ya setiap gue yang di ruko sih ya pasti ada, kecuali kan kalau yang di mall ya nggak usah diceritain lah, kalau mall gue juga bingung. Cuman yang di bawah naungan gue tuh cabang yang ruko ada 4 dan 4-4 ditidurin sama anak mes kecuali satu di Sunter ya. Entah kalau lu itu apa Di Sunter. ya tempat mini gue itu Hmm? nggak ada yang berani tidur sampai sekarang, termasuk security gue loh berani tidur di luar tangga. Jadi kayak dari parkiran mobil lo harus naik tangga sedikit ketemu teras baru pintu restoran. Security lebih milih tidur di teras itu ketimbang di dalam, saking ekstrimnya. Nggak pernah diceritain Dan kenapa? oh banyak bos, bener-bener ditarik pindah tempat lah, lihat langsung ditarik sama segede gaban lah yang anak mes. Sebelumnya ada anak mes, cuman juga tetap beraninya ramean berempat itu. Kalau sendiri lebih baik dia ke tempat karyawan lain yang punya kosan, nggak ada yang berani karena bertiga aja di BS itu kan bentuknya dari gue bilang tadi ya, kalau parkiran lu harus naik anak tangga sekitar 1,5 meter baru ke area restoran, dan itu punya basementnya itu seluas area restorannya. Jadi bos gue nyewa 4 ruko jadi satu, kita sewa lantai 1 dan lantai basementnya, lantai 2, 3, 4 disewa orang. Jadi terlalu banyak kisah di basement sampai makan korban tangan cukup mesin giling gara-gara something itu udah kejadian parah lah. Gangguannya iya, sampai ke bini gue diganggu juga dari segi yang